Halo adik-adik semua, selamat datang di sekolah minggu online kita hari ini. Apa kabar adik-adik semua? Pasti baik-baik semua ya di rumahnya masing-masing. Nah, kalau ada yang sakit atau ada yang lemes, segera berobat ataupun makan makanan yang sehat ya adik-adik semua. Nah, kita akan memulai sekolah minggu kita. Sebelum kita memulai dan mulai berdoa, kakak mau ajak adik-adik semua untuk bersukaria di hari ini. Karena hari ini hari apa? Harinya Tuhan. Ya, semua hari harinya Tuhan juga ya. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, sampai hari Minggu harinya Tuhan. Tapi hari Minggu juga bagi orang-orang Kristen di seluruh dunia dikhususkan untuk Tuhan, untuk memuji nama Tuhan, untuk beribadah, untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, sama seperti adik-adik sekarang juga yang sedang bersekolah minggu untuk mendengarkan dan memuji nama Tuhan. Nah, hari ini kakak ajak adik-adik semua untuk bernyanyi. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita semua bernyanyi. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari Senin harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Selasa, hari Rabu, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Kamis, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, hari Minggu, harinya Tuhan. Baik adik-adik, setelah memuji Tuhan, mari kita semua berdoa untuk memulai sekolah minggu kita. Ayo semuanya, lipat tangannya, tundukkan kepalanya dan tutup matanya. Kakak akan pimpin dalam doa. Mari kita semua berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, saat ini Tuhan, setiap kami adik-adik yang terkasih, yaitu anak-anak-Mu Tuhan, akan memulai sekolah minggu kami. Tuhan sertailah setiap adik-adik kami, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan menuntun, membimbing, dan mengajari mereka terus-menerus untuk dapat mengenal Engkau dengan begitu dalam dan mengasihi dan mencintai Engkau dengan begitu sangat sayangnya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkatilah ibadah sekolah minggu kami hari ini, baik itu puji-pujian, baik itu firman Tuhan, dan semua hal yang kami kerjakan di dalam sekolah minggu pada hari ini, kiranya semuanya hanya bertujuan untuk meninggikan dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin, adik-adik. Nah, kakak mau ajak lagi nyanyi. Ayo nyanyi apa? Siapa di sini yang suka naik gunung? Ada yang suka? Nah, siapa yang suka jalan-jalan ke dalam sungai? Atau suka, ada yang pernah ini ya, jalan-jalan dalam sungai, berenang dalam sungai ya. Ada yang suka atau berhayal mau terbang
terbang di atas langit? Ada? Pasti semua ada ya. Ada yang mau jalan-jalan naik gunung, ada yang mau jalan-jalan di jalan biasa aja, ada yang mau berenang-berenang, atau ada yang mau terbang-terbang. Nah, semua itu bisa kita kerjakan kalau Tuhan menginginkan dan Tuhan menganugerahkan. Ada gunung yang sangat indah, itu Tuhan yang menciptakan begitu indahnya. Ada jalan-jalan yang sangat indah, mungkin ada banyak rerumputan, ada banyak bunga-bunga yang bisa kita lihat, Tuhan juga menciptakannya. Dan ada air, adik-adik. Di dalam air itu banyak ikan, kemudian apa lagi di dalam air? Ayo, ada apa? Ada ikan, ya pasti ada ikan ya. Terus mungkin ada kura-kura di dalam air itu. Terus bisa ada ikan juga, ikan lumba-lumba. Banyak ya jenis ikan. Terus kalau di udara ada apa? Ada burung ya, burung terbang-terbang di udara. Nah, mari kita menyanyikan kuasa Tuhan yang begitu luar biasa ini dengan penuh sukacita. Kita nyanyi, ku daki-daki. Selam dalam samudra, dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka pun kau ada, karena Kaulah Yesusku. Terbang luar angkasa, selam dalam samudra, dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Kaulah Yesusku. Nah, adik-adik, kita akan segera mendengarkan firman Tuhan atau cerita firman Tuhan dari Kak Ria. Semuanya sudah siap? Oke, harus siap ya. Nah, sebelum kita dengarkan cerita firman Tuhan, kita nyanyi lagi satu lagu lagi sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, yaitu baca kitab suci. Ya, jadi kita menyanyi lagu ini supaya kita lebih rajin lagi membaca kitab suci, supaya Alkitablah yang menjadi pemimpin dan penuntun hidup kita. Oke, semuanya sudah siap? Sudah pegang kitab sucinya? Sambil kita nyanyi, kita sambil pegang kitab suci. Oke, mari kita nyanyi baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh.
tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Selamat hari Minggu, Shalom adik-adik, bertemu lagi bersama Kak Ria di ibadah sekolah minggu kita hari ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya, kita semua diberikan kekuatan, kesehatan dari Tuhan. Nah sekarang kita mau mendengarkan cerita Alkitab Firman Tuhan. Kak Ria hari ini yang bercerita untuk adik-adik sekolah minggu, khususnya kelas Batita dan Balita. Tapi sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita berdoa dulu yuk. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kasih dan anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk hari-hari yang sudah kami lewati. Dan kami bersyukur untuk setiap hari-hari yang sudah kami lewati. Tuhan Yesus, kami boleh datang hari ini ke hadirat-Mu yang kudus dalam ibadah sekolah minggu kami. Dan sebentar lagi kami mau mendengar firman-Mu. Biar Engkau memberkati kakak sekolah minggu, Kak Ria yang akan membawakan cerita firman-Mu ini Tuhan. Biarlah Engkau berkati, kuasa Roh Kudus-Mu boleh melingkupi. Dan kami yang mendengarkan, boleh hati kami Engkau berkati, sehingga kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Dan kami dapat melakukannya dalam hidup kami, supaya kami taat, setia, dan percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum Kak Ria bercerita tentang cerita Alkitab hari ini, kita mau dengar dulu ya tentang petualangan gembala. Apa ya? Ayo adik-adik, silakan memperhatikan. Di padang ada banyak domba bersama gembala. Domba-domba sedang mengunyah rumput yang nikmat sekali. Mereka berhenti makan dan berjalan ke tepian padang rumput. Mereka mengembik perlahan. Embe, embe. Mereka menghirup udara. Kemudian gembala berdiri dan melihat sekeliling. Apakah domba-dombanya berada dalam bahaya? Tiba-tiba datang seekor singa yang lapar. Singa itu menggoyangkan kepalanya dan menggarukkan cakarnya. Domba-domba berlari mendekati gembala dan mengembik dengan keras. Embe, embe. Gembala berdiri di depan domba-dombanya untuk melindungi mereka. Gembala mengacungkan tongkatnya dengan berani kepada singa dan berkata, "Pergi!" Singa tersebut berlari pergi. Domba-domba sangat senang. Petualangan mereka yang menakutkan telah berlalu. Dan mereka sekarang senang karena gembala yang gagah berani melindungi mereka. Domba-domba kelelahan dan mereka berbaring dan beristirahat. Gembala duduk di dekat mereka, menjaga mereka. Di dalam Alkitab adik-adik, kita akan mendengar cerita tentang seorang gembala yang bernama Daud.
Dan kita juga akan mendengar bahwa Allah akan memilih Daud untuk menjadi raja Israel yang baru. Apakah seorang gembala bisa menjadi seorang raja yang baik? Kita dengarkan bersama-sama yuk cerita Alkitab hari ini. Adik-adik, ambil Alkitabnya yuk. Ini Alkitab Kakaria. Kita buka dari kitab Perjanjian Lama, yaitu 1 Samuel pasal 16. 1 Samuel pasal 16. Minggu kemarin Kakak David sudah bercerita tentang Allah memanggil Samuel. Samuel mendengarkan suara Allah. Nah, adik-adik, hari ini Kak Arya akan melanjutkan ceritanya. Samuel sudah semakin besar ya, semakin bertumbuh, semakin dewasa. Dan akhirnya dia menjadi tua, adik-adik. Kayak bue-bue kita, kayak kakek kita ya. Nah, Allah menyertai Samuel, adik-adik, sampai masa tuanya ini. Lalu Allah mengutus Samuel untuk pergi ke kota Bethlehem untuk menemui seorang bapak yang bernama Bapak Isai. Karena kata Allah, aku akan memilih salah satu dari anak Bapak Isai untuk menjadi raja baru Israel. Samuel harus mengurapi salah satu anak dari Bapak Isai dengan cara menuangkan minyak dari tabung tanduk ke atas kepalanya. Pengurapan itu menunjukkan bahwa dialah yang dipilih Allah untuk menjadi raja Israel yang baru. Samuel taat, adik-adik. Dan Samuel mematuhi perintah Allah. Lalu Samuel bersiap-siap, dia menyiapkan tabung tanduknya yang berisi minyak pengurapan itu tadi, dan dia bersiap-siap pergi ke kota Bethlehem. Ketika Samuel tiba di Bethlehem, Samuel segera memanggil Isai dan anak-anaknya, adik-adik. Nah, pertama Samuel melihat anak sulung Isai. Pastilah anak muda ini yang akan dipilih oleh Allah, karena dia ini tinggi dan tampan, pikir Samuel ya, adik-adik. Ternyata, namun Allah memberitahu Samuel bahwa ia tidak memilih anak sulung itu. Allah menjelaskan kepada Samuel bahwa Allah tidak menilai seseorang seperti manusia menilai. Manusia melihat penampilan seseorang, namun Allah melihat ke dalam dan menilai hatinya. Saat anak Isai satu demi satu, adik-adik, bergiliran datang ke hadapan Samuel, dan Allah tidak memilih salah satu pun dari mereka. Lalu Samuel pun berkata kepada Bapak Isai, apakah ini sudah semua anakmu, Bapak Isai? Apakah ada anakmu yang lain? Lalu Bapak Isai bilang, masih ada satu lagi anak saya yang bungsu, katanya. Dia bernama Daud. Dia sedang menggembalakan kambing domba. Lalu kata Samuel, panggillah dia untuk datang ke sini. Lalu Bapak Isai menyuruh orang-orang untuk memanggil Daud datang ke situ. Lalu adik-adik, datanglah Daud ke hadapan Bapak Samuel. Daud ini adalah seorang gembala kambing domba yang tampan dan baik hati. Tuhan memerintahkan Samuel untuk mengurapi si Daud ini, karena Daudlah yang suatu hari akan menjadi raja. Kemudian Samuel melakukan apa yang Allah perintahkan, adik-adik. Samuel taat ya. Samuel mengambil tabung yang berisi minyak, tabung tanduknya tadi yang berisi minyak, dan mengurapi Daud. Dan sejak hari itu roh Allah menyertai Daud, adik-adik. Kemudian Samuel kembali ke tempatnya. Daud juga kembali menggembalakan kambing dombanya, karena belum waktunya bagi Daud untuk melayani sebagai raja Israel. Sementara ia menjaga ternak, adik-adik, Daud tahu bahwa Allah menyertai dia. Dan Daud mengerti bahwa Allah
telah memberinya hati untuk percaya kepada Allah. Daud juga tahu adik-adik bahwa Allah akan memberinya kekuatan dan pertolongan yang Daud butuhkan untuk menjadi raja yang baik ketika saatnya nanti dia menjadi raja Israel, memimpin bangsa Israel. Allah menepati janjinya adik-adik kepada umatnya dan memberikan seorang raja yang baik bagi mereka. Beribu-ribu tahun kemudian, raja yang sempurna akan lahir dari keturunan Daud. Allah memberikan juru selamatnya, yaitu Tuhan Yesus, untuk menjadi raja yang sempurna adik-adik bagi kita. Allah mengirimkan anaknya Yesus untuk mati bagi kita, bagi dosa-dosa kita. Dan kini Yesus adalah Tuhan dan Raja kita yang telah bangkit dan Ia berkuasa atas kita dan membela kita. Kak Ria ada ayat hafalan hari ini untuk adik-adik. Terambil dari Yesaya pasal 41 ayat 10b. Yesaya pasal 41 ayat 10b. Aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan engkau, bahkan akan menolong engkau. Allah berjanji untuk menyertai kalian. Dan Allah berjanji untuk meneguhkan, membuat kita kuat, dan menolong kita. Daud hanyalah seorang anak yang sederhana, adik-adik, yang menjaga kambing domba. Tetapi Tuhan melihat dan memilih Daud. Tuhan memampukan Daud untuk kelak menjadi raja. Nah, berarti kita juga nanti akan kelak dipakai Tuhan untuk menjadi apa aja yang akan selalu memuji dan memuliakan Tuhan dalam hidup kita di masa depan. Adik-adik, sekarang kita sudah selesai dengar cerita firman Tuhan. Kak Ria mau ajak adik-adik untuk berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita berdoa bersama-sama. Ya Allah Bapa, terima kasih karena sudah mengirimkan Tuhan Yesus untuk menjadi juru selamat dan raja kami. Terima kasih Bapa karena Engkau berkuasa atas kami dan membela kami. Berikanlah kepada kami hati yang beriman kepadamu. Engkau telah berjanji untuk memberi kami kekuatan dan pertolongan-Mu, sehingga kami dapat menaati Engkau. Terima kasih ya Bapa, karena kami dapat mengandalkan Engkau. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dari karya. Sekarang kita akan mengumpulkan persembahan. Jadi persembahannya adik-adik kumpul di rumah masing-masing, masukkan di dalam amplop atau di dalam celengan ya. Nanti setelah kita bisa sekolah minggu di gereja, adik-adik akan menyerahkan persembahannya kepada kakak-kakak sekolah minggu di kelasnya masing-masing. Nah, sambil kita mengumpulkan persembahan, kita akan menyanyi satu lagu, yaitu Tuhan Kau Gembala Kami. Mari kita nyanyikan Tuhan Kau Gembala Kami. Tuhan Kau Gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati
yang kedua. Janjimu kau terima kami, walau hina bercela. Yang berdosa kau sucikan, kau bebaskan yang lemah. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Bait yang ketiga. Kehendak-Mu kami cari, ingin turut maksud-Mu. Tuhan, isi hati kami dengan kasih-Mu penuh. Tuhan Yesus Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. Nah sekarang mari kita berdoa untuk persembahan kita, sekaligus kita berdoa untuk penutup kebaktian atau sekolah minggu kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih Tuhan, Engkau masih mengizinkan kami untuk mengumpulkan persembahan. Kiranya persembahan ini dapat membantu untuk memperluaskan kerajaan Tuhan di seluruh dunia maupun di dalam bangsa kami Indonesia dan khususnya juga kota Palangkaraya. Tuhan, terima kasih telah menyertai sekolah minggu kami pada hari ini. Tuntunlah setiap kami semua anak-anak-Mu yang ketika selesai sekolah minggu ini tidak hanya berhenti di sini saja untuk memuji memuliakan nama Tuhan maupun mendengarkan firman Tuhan. Buatlah kami bisa rindu setiap hari untuk mendengarkan firman Tuhan serta memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua katakan amin. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye-bye.